Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Miswar, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Merdu, Kabupaten Pidijaya. Hari ini saya bersama Ibu Ijriyah. Selamat pagi Ibu Ijriyah. Pagi Pak. Kami akan melaksanakan kegiatan pra observasi untuk tugas modul 2.3. Baik, langsung saja Bu Ijriyah, kita akan wawancara sejenak berkenaan dengan kegiatan observasi nanti, ya. Jadi sebelum observasi nanti saya ke kelas mengunjungi Ibu, saya sebagai observer. Sekarang kita buat wawancara dulu untuk observasinya, ya. Nah, pertanyaan pertama Bu, tujuan pembelajaran apa yang nanti akan Ibu sampaikan ke siswa? Baik Pak, rencana nanti tujuan pembelajaran saya ini tentang menjemput kesuksesan melalui kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Maka tujuan yang pertama, siswa mampu menghafal dan menganalisis surah Al-Maidah ayat 48 dan surah At-Taubah ayat 105. Kemudian siswa bisa menghafal dan menganalisis hadis tentang etos kerja. Kemudian siswa bisa menyajikan konten dan siswa menampilkan contoh perilaku kompetensi dalam kebaikan dalam etos kerja kehidupan sehari-hari. Itu satu kali pertemuan Bu, 3 jam. Di pertemuan pertama mungkin saya akan fokus siswa mampu membaca dan menghafal surah saja Pak. Wow, luar biasa. Kira-kira apa namanya area ini dikembangkan dari pembelajaran tersebut? Area yang ingin saya kembangkan nantinya siswa mempunyai pengetahuan tentang ayat yang dibaca, kemudian siswa mampu mempunyai keterampilan dalam menghafal ayat tersebut. Berarti aspeknya dua itu ya? Ada dua. Kognitif dan afektif, kinestetik, membaca kinestetiknya ya Bu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya Bu, ini kan kita guru bukan, dan ketika mengajar kita punya runtutan. Kita harus mengajar secara runtut, kegiatan awal, kegiatan. Nah, rancangannya bagaimana Bu? Rancangan PBM dari Ibu, silahkan. Rancangan yang saya lakukan nantinya siswa akan melakukan tugas kelompok. Yeah. Kemudian sebelum melakukan tugas kelompok, siswa akan saya instruksikan untuk menghafal terlebih dahulu ayat tersebut beserta arti, dan kemudian siswa saya suruh menganalisis makna dari ayat tersebut. Baik, media apa yang Ibu pergunakan dalam PBM tersebut? Media yang saya gunakan nantinya saya menggunakan Infocus, kemudian buku bacaan. Kemudian alat tulis LKPD juga ada yang saya bagikan nanti kepada kelompok anak. Baik, ini kan kita kan pra Bu, nanti saya akan datang ke kelas Ibu. Boleh saya tahu Bu kapan PBM-nya? Tanggal berapa, jam berapa, di kelas berapa? Insya Allah PBM ini akan saya jadwalkan hari Kamis jam ketiga dan keempat dari pukul jam pertama sampai sebelum istirahat. Berarti nanti bisa lah pemberitahuan sebelum masuk kita jadwalnya kapan. Ya, baik. Nah, ini yang terakhir Bu, kira-kira perasaan Ibu apa yang Ibu rasakan ketika saya sebagai teman sejawat Ibu sama-sama kita sekolah dan saya mewawancarai Ibu dalam proses pra observasi ini, apa Ibu yang rasakan?
Baik Pak, yang sudah saya rasakan dengan adanya pra-observasi ini saya lebih siap untuk menyiapkan bahan apa yang akan saya sampaikan kepada siswa-siswi saya nanti di kelas, yaitu tujuan, strategi, model, dan media apa yang akan saya sediakan. Mungkin hanya itu Pak. Demikian wawancara pra-observasi kami. Mungkin setelah ini ada proses lain, yaitu observasi di kelas, dan saya kira saya sebagai observator saya sudah menemukan apa sih yang akan saya observasi, saya amati nanti. Demikian untuk wawancara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajiknya? Boleh kan? Kajik kan? Boleh kan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Betul kan? warahmatullahi wabarakatuh. Pesan nombor lu kirim dulu. Hah? Pesan Semangat nombor semua hari ini. Petang. Ada yang tidak hadir? Sebelumnya Ibu absen ya. Oke, baik, hari ini kita belajar tentang etos dan semangat dalam bekerja ya. Yaitu yang pertama, menjemput kesuksesan melalui kompetensi dalam kebaikan
Lanjut. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Ya, coba satu orang membacakan artinya. Coba bacakan. Dan ini Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan satu umat saja. Akan tetapi Allah hendak menguji tentang karunia yang telah dianugerahkan kepadamu. Maka berlomba-lomba adalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perbuat. Surat Al-Baqarah surah 5 ayat 1. Nah, itu merupakan arti dari ayat kompetensi dalam kebaikan. Intisari dari arti dari ayat ini, siapa yang bisa menjelaskan intisarinya? Siapa yang bisa memberi intisari dari makna ayat tersebut? Ada satu orang?
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Yuswa, CGP Angkatan 10 dari Pidijaya, berasal dari SMA 1 Merdu, akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Nah, hari ini sudah hadir ke tempat kami di SMA 1 Merdu, Bu Hijriah sebagai guru yang saya observasi, kemudian Ibu Laila Fajri sebagai pengajar praktik kami. Langsung saja, mungkin tanpa banyak menghabiskan waktu, saya langsung bertanya kepada Bu Hijriah. Bu Hijriah, kemarin kita udah mengajar dan saya observasi. Kira-kira apa kendala Ibu saat mengajar kemarin? Kendala yang saya hadapi kemarin di fokusnya tidak mempunyai lahan. Padahal sebelumnya saya sudah mempersiapkan, tiba-tiba tidak mempunyai. Mungkin itu kendala yang dalam sekarang dari saya. Terus kan setiap kita mengajar kan ada area yang mau dikembangkan. Area yang Ibu kembangkan kemarin apa gitu? Area yang saya kembangkan kemarin siswa itu dapat membaca dengan fasih tentang ayat Al-Quran ayat 38. Tadinya saya mau tampilkan di fokus biar anak-anak itu mudah membacanya tanpa saya menghabiskan waktu menulis lagi di papan tulis. Berarti ada kendala? Tidak? Tidak bisa hidup karena saya harus menulis di papan tulis sehingga anak-anak mencatatnya dulu baru bisa menghafal. Ya, berarti karena kendala sedikit itu teknis itu, berarti Ibu ambil opsi lain, pilihan lain untuk tulis papan tulis. Kira-kira ke depan apa yang Ibu lakukan, upayakan jika terjadi hal-hal seperti itu? Mungkin saya harus lebih mempersiapkan lagi apa yang menjadi kendala tersebut, dan saya lebih berkoordinasi dulu dengan pihak Saplasnya untuk mempersiapkan, dan anak-anak juga selain saya tampilkan di video, anak-anak bisa lebih mandiri menghafal, mereka melihat buku panduan yang ada di kelas. Berarti itu aja ya. Demikian kegiatan pasca observasi kami dengan Ibu Hijriah didampingi oleh Ibu Laila Fajri sebagai pengajar praktik. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa menjadi kegiatan yang meningkatkan pembelajaran baik guru, saya sendiri dan guru yang lain yang observasi. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.